Saudaraku, marilah kita bersama-sama dengan penuh sukacita kita membuka ibadah pertama di tahun 2021 ini dengan menaikkan pujian Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kebaktian Minggu Epifani saat ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, tema ibadah kita pada hari ini adalah saat terang memberi pengharapan baru. Dan firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Marilah saat ini kita bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kita. Ya Tuhan Yesus Kristus, di saat kami telah menjalani tahun 2020,
Dan ketika saat ini kami sedang memasuki minggu pertama di tahun 2021, kami datang dengan kerendahan diri kami ya Bapa, kerendahan hati kami. Kami hendak mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Terkhusus di mana 1 tahun yang telah kami lalui, banyak dosa yang kami lakukan, maupun ucapkan, maupun pikirkan di dalam diri kami sebagai anak-anak. Ampunilah kami ya Tuhan, yang masih sering kali meragukan akan rencana Tuhan dalam hidup kami, yang masih sering kali mempertanyakan keberadaan Tuhan di dalam diri kami, yang masih sering kali goyah iman kami oleh karena pergumulan kehidupan yang tidak mudah untuk kami jalani. Ampuni kami juga ya Tuhan, yang sering kali mengucapkan sumpah serapah, mengucapkan makian, fitnahan, dan yang lainnya yang seharusnya tidak keluar dari mulut kami. Ampuni kami ya Tuhan, yang masih sering kali lalai, tidak peduli terhadap sesama kami. Kami yang sering kali menutup mata telinga sehingga kami tidak bertindak untuk sesuatu yang tidak baik di tengah-tengah dunia ini. Ampuni kami ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya di tahun 2021 ini kami siap menjadi anak Tuhan yang semakin mampu untuk berkarya di tengah kehidupan kami bersama dengan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 menjadi berita anugerah bagi setiap kita di minggu pertama tahun 2021 ini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mempersiapkan diri kami bersama-sama untuk kembali disapa oleh sabda Tuhan.
Biarlah kiranya sabda dan firman Tuhan yang hidup ini boleh sungguh-sungguh menjadi pandu di dalam kehidupan kami, menjalani, menapaki hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, untuk kami menumbuhkan pengharapan yang baru saat kami memasuki tahun 2021 ini. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah, berkata-katalah kepada setiap kami. Kami siap untuk membaca, mendengar, merenungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, bahan bacaan kita pada minggu hari ini terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. 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 Sang terang memberi pengharapan baru. Selamat tahun baru Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Dan biasanya di tahun baru atau di akhir tahun maupun di tahun baru, ada sebuah pujian yang biasanya menjadi momen penting untuk kita nyanyikan bersama-sama, yaitu lagu "Kini Tiba Saatnya". Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Entah itu kenangan yang menyenangkan ataupun kenangan yang menyedihkan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati
kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Dan tidak sedikit ketika orang yang menyanyikan lagu ini kemudian memikirkan kembali, apalagi kita sebagai umat Tuhan. Boleh nggak sih kita menyanyikan lagu ini ketika kita menyambut tahun baru, atau kita akan meninggalkan tahun yang lama? Ya boleh-boleh saja. Apakah lagu ini tidak terkesan terlalu muluk-muluk karena kita meminta kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam? Kita meminta kebahagiaan di tahun ini lebih dari tahun yang silam. Apakah lagu ini tidak terkesan muluk? Tidak. Karena perkataan syair dari lagu ini adalah bentuk dari sebuah pengharapan. Bayangkan, kita memasuki tahun yang baru. Kita setelah melewati tahun 2020 dan kita memasuki tahun 2021, kita memasuki tahun yang baru tanpa pengharapan. Apa yang akan terjadi? Kalau kita memasuki tahun yang baru tanpa pengharapan, maka kita akan menjalani tahun yang baru ini tanpa gairah, tanpa semangat. Dan akan sangat mudah bagi kita untuk mengeluh dan menyerah. Saudaraku yang terkasih, pengharapan menjadi doa bagi setiap kita ketika kita hendak memasuki tahun yang baru. Kita berharap tahun yang baru ini jauh lebih baik dari tahun yang lama. Kita berharap tahun 2021 ini lebih dapat terkendali dibandingkan tahun 2020. Kita berharap tahun 2021 ini segala hal yang tidak baik yang kita alami di tahun 2020 tidak terjadi di tahun 2021 ini. Saudaraku yang terkasih, Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Bagian Injil Yohanes ini dituliskan untuk menghadirkan kembali pengharapan baru di tengah keadaan yang sedang memprihatinkan pada saat itu. Karena pada saat itu sebelum Tuhan Yesus lahir, keadaan sangat memprihatinkan. Ada banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan di sana. Tekanan hidup tidak sedikit. Keadaan perekonomian juga tidak baik. Ada banyak sekali pergumulan yang memprihatinkan saat itu. Oleh sebab itulah Injil Yohanes ini ketika ditulis agak berbeda dari Injil-Injil yang lainnya. Injil Yohanes ini ditulis tidak dimulai dengan suatu runtutan kisah kelahiran Tuhan Yesus seperti Injil-Injil yang lainnya. Melainkan dimulai dengan sebuah keyakinan dan pengharapan baru akan kedatangan Sang Terang. Sang Firman yang sudah menjadi manusia, dan itulah terang yang sesungguhnya. Dan di Minggu Epifani ini kita bersama-sama merayakan bagaimana kita benar-benar meyakini, mempercayai bahwa Sang Bayi itu adalah Sang Terang yang mampu dan akan menerangi setiap kegelapan yang ada di tengah-tengah dunia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, mengapa kita membutuhkan pengharapan? Pernahkah kita menggumulkan? Pengharapan itu sangat penting. Pengharapan itu penting mengapa? Karena pengharapan itu membuat kita dapat bertahan di tengah pergumulan hidup yang luar biasa banyaknya. Pengharapan itulah yang membuat kita dapat melangkah di tengah beratnya beban kehidupan kita. Pengharapan itulah yang membuat kita dapat bersyukur di tengah kenyataan hidup yang mungkin tidak sesuai dengan yang sudah kita rencanakan atau pikirkan. Pengharapan itu sangat penting hadir di dalam kehidupan manusia. Salah satu pengharapan yang sederhana adalah
Ketika kita bangun tidur, kita diajak, marilah ketika kita membuka mata, kita mencoba untuk tersenyum. Kita berdoa, mensyukuri semuanya, kita tersenyum, kita buka hari kita dengan satu ucapan syukur dan senyuman. Dengan pengharapan hari itu akan berjalan dengan baik. Tetapi kan kita tidak tahu hari itu berjalan baik atau tidak. Ada tanpa pergumulan atau dengan banyak pergumulan, kita tidak ada yang tahu. Tetapi setidaknya kalau kita membuka hari kita dengan sukacita, kita akan menjalani hari itu pun juga dengan sukacita. Entah itu tanpa pergumulan ataupun dengan pergumulan yang berat sekalipun. Begitu juga ketika kita memasuki tahun 2021 ini. Bayangkan kalau kita memasuki tahun 2021 ini tanpa pengharapan. Ada 1 tahun yang harus kita lalui. Ratusan hari yang harus kita lalui. Kalau kita mulai tanpa pengharapan, kita tidak tahu ke depan akan terjadi apa. Apakah akan ada pergumulan yang kecil atau pergumulan yang besar. Kalau ada pergumulan yang besar, kalau kita memulainya tanpa pengharapan, tidakkah kita akan menghadapi pergumulan itu dengan kesedihan? Kita akan menghadapi pergumulan itu dengan merasa berat hati. Dan sulit akhirnya untuk melihat jalan yang Tuhan telah sediakan bagi kita untuk keluar dari pergumulan itu. Tetapi kalau kita memulai tahun ini dengan sebuah pengharapan, walaupun di depan kita entah itu ada pergumulan yang kecil atau pergumulan yang besar, beban hidup yang kecil atau beban hidup yang besar, kita bisa dan mampu menjalaninya karena kita sudah punya pengharapan dari awal. Saudaraku, bagaimana caranya untuk kita dapat mendapatkan pengharapan baru, khususnya di tengah keadaan yang mungkin tidak mudah untuk kita jalani saat ini? Pandemi virus corona belum selesai sampai saat ini. Virus itu masih terus bermutasi. Bahkan telah ditemukan jenis mutasi yang baru dan yang dikatakan penyebarannya lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya. Walaupun mungkin vaksin sudah ditemukan, tapi juga belum bisa diproduksi secara massal sehingga semua dapat menerimanya dengan cepat. Belum. Harus menunggu. Bagaimana di tengah keadaan yang seperti ini, atau mungkin juga ada di antara kita yang masih menjalani hidup saat ini dengan pergumulan kesedihan karena telah ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Bagaimana kita menjalani kehidupan saat ini, bagaimana kita menumbuhkan pengharapan di tengah keadaan yang memprihatinkan saat ini. Dengan berbagai pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan di tahun 2020. Dengan berbagai tetesan keringat dan air mata yang mungkin mengucur deras di tahun 2020. Dengan berbagai pertanyaan hidup yang masih belum terjawab di tahun 2020. Rasanya berat untuk kita bisa memunculkan pengharapan yang baru. Berat bagi kita untuk bisa melangkah dengan tegap di tahun 2021 ini. Oleh sebab itulah di awal tahun ini, tema dan bahan bacaan kita mengingatkan bahwa pengharapan baru itu ada di dalam sang terang yang telah hadir di tengah-tengah dunia. Oleh sebab itulah di minggu pertama tahun 2021 ini, kita bersama-sama diajak untuk marilah kita belajar. Belajarlah untuk berserah, mendekat dan membuka diri menerima sang terang saat ini. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Dikatakan semua orang yang menerimanya, menerima sang terang. Menerima yang dimaksud di sini bukan sekedar menerima, sekedar percaya kepada sang terang itu ada, telah datang di tengah dunia, hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar itu. Tetapi menerima berarti mempercayakan diri hidup, mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada sang terang. Bukan seperti ilustrasi orang yang beratraksi menyeberangi antar tebing.
menggunakan seutas tali. Orang-orang banyak berkata, aku percaya orang ini bisa dan orang ini bisa melakukannya. Tetapi ketika diajak siapa yang mau ikut, tidak ada yang bersedia karena tidak atau belum mempercayakan diri secara penuh kepada Sang Terang. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pengharapan harus disertai dengan kesiapan. Yohanes pasal yang pertama mengajak kepada kita, ketika kita sedang menumbuhkan pengharapan kepada Sang Terang, kita juga harus mempersiapkan diri kita. Karena pengharapan juga harus disertai dengan kesiapan. Mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Sang Terang mengajak setiap kita untuk siap. Siap menerima masa lalu. Karena kita tahu ketika tahun lalu yang berat, yang sangat begitu berat, tapi bisa kita lalui. Kita belajar untuk siap menerima masa lalu kita. Walaupun tidak mudah, tapi kita belajar untuk siap menerima masa lalu itu. Seperti pujian NKB 128. Yang membuat kita yakin bahwa Ia telah menjaga kehidupan kita di tahun 2020. Ia juga yang akan menyertai kita di tahun 2021 ini. Belajarlah menerima masa lalu. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap, Bapa surgawi terus menjagaku. Terimalah masa lalu, di mana Bapa surgawi telah menyertai kita, menjaga kita. Terimalah masa lalu. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi kita bukan berarti siap hanya sekedar siap menerima masa lalu. Tetapi kita juga harus siap menjalani hari-hari kita di tahun 2021 ini. Kita harus siap menjalaninya. Entah itu dengan pergumulan yang kecil, pergumulan yang sedikit, atau pergumulan yang besar, pergumulan yang banyak. Bersiaplah untuk menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Seperti kidung pujian yang ada di dalam kidung jemaat 375. Kita menjalani hari-hari ini dengan mantap, dengan siap selalu mengikut Tuhan. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Marilah kita belajar untuk siap menjalani hari-hari ini dengan tetap mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Marilah kita belajar bukan hanya sekedar siap menerima masa lalu kita, bukan hanya sekedar siap untuk menjalani hari-hari kita saat ini, tetapi kita juga belajar untuk siap menatap masa depan. Walaupun kita tidak tahu di tahun 2020 ini akan terjadi seperti apa. Kita tidak tahu apakah rencana yang sudah kita rancang semuanya akan terjadi sesuai dengan harapan kita atau tidak. Tetapi marilah kita belajar untuk siap menatap masa depan. Seperti kidung pujian NKB 49. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tataplah masa depan dengan yakin dan percaya tangan kita dipegang oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama di minggu pertama tahun 2021 ini. Marilah kita mendekat kepada Sang Terang, karena di dalam Dialah kita mendapatkan pengharapan yang baru. Dengan kita mau bersama-sama menerima masa lalu yang menjadi kenangan dan pembelajaran yang berharga bagi hidup kita.
Dan bagi setiap kita juga siap untuk menjalani hari-hari dengan belajar, merasakan kasih Tuhan. Dan semangat untuk terus berkarya bersama dengan Tuhan di hari-hari yang kita jalani. Dan marilah kita bersama menatap masa depan dengan pengharapan yang baru. Bahwa masih ada dan selalu ada Tuhan di dalam kehidupan ini. Umat Tuhan yang terkasih, Sang Terang telah memberi pengharapan yang baru bagi setiap kita. Maukah kita merasakannya dengan penuh sukacita? Marilah kita membuka diri kita mendekat kepada Sang Terang. Dan rasakanlah pengharapan yang terus setiap hari diperbaharui olehnya. Karena kita berjalan tidak ditinggal sendirian. Di tahun 2021 ini kita tidak ditinggal sendirian. Kita tetap disertai oleh Tuhan. Apabila di tahun 2021 ini kita penuh dengan pergumulan atau saat kita sedang menghadapi pergumulan, jangan merasa kita kehilangan harapan. Harapan itu selalu ada karena Tuhan selalu hadir dekat dengan kita. Itulah makna dari Sang Terang. Seperti lagu yang dinyanyikan oleh Budi Doremi. Kalau kita renungkan kata-katanya, kita pikirkan bahwa yang dimaksudkan itu adalah Tuhan yang selalu hadir di tengah kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan. Di situ kita akan merasakan pengharapan yang baru senantiasa. Karena di dalam lagunya itu sangat berkesan seolah-olah Tuhan ingin berkata kepada setiap kita yang sedang bingung akan harapan menjalani kehidupan ini. Lagunya seperti ini. Anggaplah ini Tuhan yang berbicara kepada kita. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Ingatlah Tuhan selalu menemani kita. Ia membasuh setiap lelah kita. Mengganti tangis dan tawa kita menjadi sebuah kebahagiaan. Karena Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Selamat memasuki tahun 2021 saudaraku. Selamat memasuki dengan penuh pengharapan yang baru. Tuhan beserta dengan setiap kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan seluruh umat Allah di masa lalu, di masa kini, dan di masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama saat ini diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita pada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening maupun juga melalui barcode yang ada. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami, sang terang yang hadir di tengah kehidupan dunia, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami telah melalui tahun 2020 dengan berbagai macam dinamikanya. Dan saat ini kami telah sampai di tahun 2021. Dan ajaklah kami ya Tuhan, agar setiap kami dapat memulai tahun 2021 ini dengan semangat yang baru, dengan sebuah pengharapan yang baru. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau bersama-sama berdoa terkhusus untuk iman setiap kami. Biarlah kiranya setiap kami dapat tetap dan terus menumbuhkan iman kami di dalam Tuhan. Bukan sekedar karena keadaan atau kondisi, tetapi lebih kepada kedekatan kami kepada Tuhan. Ajaklah kami untuk mampu lebih berserah kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, pimpinlah kami agar kami pun mau dengan kerendahan hati mendengar suara Tuhan dan maksud Tuhan di balik setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Saat ini kami juga hendak menaikkan doa kami ya Bapa, untuk setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Baik kami yang saat ini ketika kami memasuki tahun 2021 ini, kami masih ada yang sedang bergumul dengan kesehatan kami yang sedang bergumul dengan komunikasi kami yang sedang bergumul dengan studi kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, atau apapun itu. Biarlah kiranya Tuhan yang mengajak setiap kami di dalam pergumulan kami tidak menggunakan kekuatan kami sendiri, tetapi kami juga bergumul bersama dengan Tuhan dan membuka diri kami untuk menerima setiap jawaban Tuhan atas pergumulan hidup kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga hendak menaikkan doa kami terkhusus untuk GKI Gatot Subroto, Purwokerto. Tuhan yang sertai keberadaannya, baik pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, baik Pendeta Adon, Ibu Pendeta Emeritus Yuli, untuk setiap penatua yang ada, komisi-komisi, setiap pekerja-pekerja yang ada, semuanya Tuhan yang pimpin dan sertai mereka, agar mereka dapat melayani dengan penuh sukacita. Dan kami juga hendak mendoakan untuk keluarga besar dari almarhumah Pendeta Theophani. Biarlah kiranya suami, anak, orang tua, keluarga besar semua juga Tuhan yang pimpin, sehingga mereka juga mampu mendapatkan pengharapan yang baru untuk menapaki tahun 2021 ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk keberadaan bangsa kami
Kami menyerahkan keberadaan khususnya Banyumas, Purwokerto ini yang masih terus bergumul tentang pandemi penyebaran virus corona ini. Biarlah kiranya kami mulai dari diri kami. Kami menjaga kesehatan kami. Kami juga menjaga kesehatan orang lain dengan mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada. Tolong ingatkan kami senantiasa ya Tuhan. Kami juga hendak menaikkan doa kami untuk persembahan yang telah kami bawa, kami kumpulkan di hadapan-Mu. Biarlah kiranya persembahan ini bukan hanya sekedar kami berikan begitu saja, tetapi sungguh-sungguh dari dalam hati kami sebagai tanda syukur kami atas penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Pakailah setiap kami untuk terus berkarya di tengah kehidupan ini. Kuatkan kami, ingatkan kami untuk terus dekat kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah kami mendapatkan pengharapan yang baru terus menerus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh pokok-pokok doa kami. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama menutup ibadah minggu kita hari ini dengan sebuah pujian yang mengingatkan kepada kita. Jika padaku ditanyakan apa yang sudah kuberikan kepada dunia, kepada sesama, dan terkhusus kepada Tuhan. Jika padaku ditanyakan. Dibebaskan, sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Itu berita bagi isi dunia. Umat Tuhan, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.